Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya yang tidak berpuasa. Yesus memberikan penjelasan dengan sederhana. Ada waktu untuk berpuasa dan ada waktu untuk berpesta atau merayakan. Berjalan sebagai murid dengan Yesus berarti mengalami kebahagiaan hubungan yang sama sekali baru, yang mirip dengan kegembiraan pesta pernikahan dalam merayakan kebahagiaan pernikahan. Bersama dengan pengantin pria dan pengantin wanita. Tetapi ada juga saatnya ketika murid-murid Tuhan harus memikul salib penderitaan dan pemurnian. Sebagai pengikut Kristus, ada waktu untuk bersukacita di hadirat Tuhan dan merayakan kebaikannya, dan waktu untuk mencari Tuhan dengan kerendahan hati
dan berpuasa, dan untuk berduka atas dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus selanjutnya memperingatkan murid-muridnya tentang masalah pikiran tertutup yang menolak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yesus menggunakan perumpamaan yang dikenal pendengarnya, yaitu kantong kulit anggur baru dan lama. Pada zaman Yesus, anggur disimpan dalam kantong kulit, bukan botol. Sebuah kantong kulit biasanya akan meregang setelah dimasuki anggur, karena anggur terus mengalami fermentasi dan kemudian mengeras. Bisa dibayangkan jika kantong tua yang sudah mengalami peregangan diisi kembali dengan anggur baru, maka anggur itu akan melanjutkan proses fermentasinya dan beresiko mengoyakkan kantong tua yang sudah lapuk akibat terus mengalami peregangan dan pengerasan itu. Jika ini terjadi, akhirnya anggur akan tumpah dan terbuang percuma. Terlebih jika sudah terlanjur sobek, kantong itu tidak akan bisa dipergunakan kembali. Intinya adalah kita tidak akan bisa menampung apa-apa lagi apabila wadah yang dipakai sudah terlalu tua dan tidak layak pakai lagi. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pula yang kerap terjadi sekarang. Gereja masa kini kurang lebih hampir sama keadaannya dengan di zaman Yesus, di mana sebenarnya banyak anggur baru yang telah disediakan Tuhan bagi gereja dan kepada kita umatnya. Tetapi kita lebih memilih mempertahankan kantong kulit tua, yaitu sistem yang dipengaruhi tradisi manusia yang bertentangan dengan kebenaran. Hal inilah yang membuat banyak gereja dan orang percaya masa kini tidak mengalami anggur baru dan cara hidup baru sesuai apa yang disediakan oleh Kristus bagi gerejanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu mencurahkan anggur baru yang terbaik untuk kita semua. Anggur baru akan memberikan kita kapasitas maksimal dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita untuk menerima anggur yang tercurah dari Tuhan, kita bisa kehilangan begitu banyak berkat. Kantong hati kita tidak mampu menampung curahan berkat, dan akibatnya berkat akan terbuang sia-sia tanpa kita sadari. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita tidak menjaga hati dengan baik, jika kita masih memiliki hati lama yang menyimpan banyak dendam, iri hati, tidak menjaga kekudusan, dan lain sebagainya, maka hati kita tidak akan bisa menerima berkat Tuhan. Kantong lama harus kita ganti dengan kantong hidup baru, sehingga kita bisa menerima berkat Tuhan secara optimal dan mempergunakan seluruh anggur baru yang dicurahkan Tuhan dengan kapasitas optimal dalam kehidupan kita. Kita diajak mempersiapkan diri secara optimal supaya segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita tidaklah
sia-sia. Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku dapat bertumbuh dalam pengetahuan tentang cinta dan kebenaran-Mu yang besar. Bantulah aku ya Tuhan, untuk mencari-Mu dengan sungguh-sungguh dalam doa dan puasa, sehingga aku dapat berpaling dari dosa. Semoga aku selalu menemukan kegembiraan dalam mengetahui, mencintai, dan melayani-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.